Yo, what's up perkelayak wibu? Gimana kabar kalian? Kali ini gue mau lanjutin ngebahas anime One Piece. Mari dengarkan dan jangan lupa push like. Ikimasho yo. 霞の呼吸七の型しぶき Kemunculan wanita yang akunnya Dr. Vegapunk bikin para kru SHP kegirangan, terutama Franky, Usopp, Sanji, Brook, Zoro, dan Nico Robin tetap waspada. Seperti biasa, Nami bersembunyi di belakang Robin. Saat suasana sedikit tegang, muncul sosok lain yang ngehubungin Dr. Vegapunk nomor 2 yang bernama Lilith. Ternyata yang ngobrol dengannya adalah Dr. Vegapunk nomor 1 yang bernama Saka. Di tempat lain, Luffy, Jinbe, Chopper, Bonnie berhasil nyusup ke markas Dr. Vegapunk dikarenakan ingin mencari makanan. Di sepanjang jalan mereka ngobrol dan akhirnya tahu kalau Bonnie pernah datang ke markas pas waktu masih kecil. Alasan Bonnie datang lagi untuk bertanya masalah ayahnya yang telah diubah menjadi cyborg tanpa punya hati. Bonnie sangat marah, pengen ngebunuh Dr. Vegapunk. Luffy, Chopper, Jinbe, dan Bonnie akhirnya naik tangga ke sebuah ruangan. Sampailah di atas, Luffy sangat senang karena bentar lagi bisa nemuin makanan. Luffy juga takjub dengan ruangan yang penuh dengan teknologi modern. Dari gedung sampai perumahan semua gunain teknologi modern. Bahkan ikan-ikannya pun juga terbuat dari teknologi modern. Saking terkejutnya, Luffy bingung berada di tempat apa karena ada banyak makhluk yang seperti robot. Luffy sangat gembira ketika ngelihat naga raksasa dan ingin bertarung, namun malah dia ditelan oleh naga raksasa itu. Tiba-tiba dia sudah terlempar jatuh ke bawah. Dia berpikir sudah ditelan. Bonnie yang baru pertama lihat kelakuan kocak Luffy terheran-heran saat pandangannya teralihkan dan lihat es krim raksasa. Matanya langsung berbinar dan lari menuju es krim berada. Luffy, Chopper yang juga ngalihin perhatiannya ke es krim ikut berlari dengan Bonnie. Maklumlah karena sudah kelaparan. Jinbe yang diam dari tadi nggak sempet peringatin mereka yang sudah lari. Pas mereka mau makan es krim raksasa itu, mereka cuma gigit udara sebab yang di depannya cuma hologram. Alhasil mereka tersungkur ke tanah. Mereka terus ngulangin untuk nyoba makan es krim, tapi tetap saja tersungkur kembali. Luffy, Chopper, Bonnie sangat marah dan nyoba ngancurin hologram itu, tapi tangan mereka nembus dan gak bisa megang es krim itu. Kepanikan pun melanda mereka, perut juga sudah keroncongan. Luffy malah kepikiran kalau mereka sudah mati sebab gak bisa pegang es krim, malah nembus. Jinbe yang tiba-tiba sudah di sebelahnya menyadarkan Luffy kembali yang frustasi, yang mengira sudah jadi hantu. Jinbe menjelaskan kalau es krim itu hanya sebuah hologram. Jinbe juga berkata kalau di tempat mereka sekarang gak ada makanan. Luffy marah sampai rambutnya merah karena saking laparnya. Chopper yang tiba-tiba bicara dan bertanya ke Bonnie tentang benda apa yang ada di depannya yang ada gambar makanan. Saat itulah tiba-tiba muncul seorang gadis dan jelasin tempat yang mereka singgahi bernama Pulau Musim Dingin dan ia adalah pemilik tempat itu. Tapi yang bikin aneh, gadis itu terlihat seperti raksasa karena sangat besar. Luffy mengira kalau dia nggak nyata, langsung saja dia meninjunya, tapi tangannya berhasil memukul gadis itu sehingga dia marah dan kembali memukul balik Luffy sampai mukanya penyok dan nabrak sebuah mesin makanan sampai mesin makanan itu ngeluarin makanan sendiri. Bonnie nyoba ngambil makanan itu dan ternyata itu nyata. Akhirnya
mereka bisa makan dengan lahap. Jinbe makan sedikit sambil ngobrol dengan gadis di sebelahnya itu yang jelasin tentang mesin makanan otomatis. Dia juga ngenalin dirinya sebagai Dr. Vegapunk dengan nama alias Atlas. Mereka yang sedang asik makan ketika dengerin nama Dr. Vegapunk, langsunglah mereka terkejut. Nah, itu tadi cerita One Piece kali ini. Para kru SHB akhirnya bertemu dengan Dr. Vegapunk. Yang anehnya bukan cuma satu Dr. Vegapunk, semua orang ngakunya Dr. Vegapunk. Jadi, yang mana yang Dr. Vegapunk sebenarnya? Kalau kalian penasaran, ikuti ceritanya dengan cara klik follow, subscribe, dan push like channel gua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Jika ada kurang lebihnya dalam ku berkata, mohon dimaafkan. Good luck and have a nice day.